Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sugiyarti, NPM 20700651610. Saya mahasiswi Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester mata kuliah riset operasional saya dari kelas R02 yang diampu oleh Ibu dosen Sariningsi SSI MM. Baik, langsung saja kita simak videonya ya. Pada slide pertama ini ditampilkan biodata singkat saya. Selanjutnya dilanjutkan ke pembahasan. Pada soal yang pertama yaitu tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 dengan kendala yang pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160. Kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 kurang dari 120. Selanjutnya dilanjutkan ke penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu ubah menjadi bentuk dasar dari soalnya. Maksimum Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 ini dari nilai di sini. Dan nilai kendalanya ini dari sini. Ini dinamakan bentuk dasar. Selanjutnya bentuk dasar ini akan diubah menjadi bentuk kanonik, yaitu dengan cara menambahkan variabel slack atau mengurangi variabel surplus. Selanjutnya, karena tadi di fungsi kendala lebih kecil semua, maka kita tambahkan variabel slack-nya pada sisi kiri batasan. Katakanlah variabel slack-nya seperti S1, S2, dan S3, sehingga menjadi kendalanya yang pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 280. Kendala yang kedua menjadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 160. Selanjutnya kendala yang ketiga menjadi X1 ditambah 2x2 ditambah S3 sama dengan 120. Dan nilai Z-nya juga karena pindah ruas di kiri menjadi min 20x1 ditambah min 25x2. Karena kita tadi sudah menambahkan variabel slack-nya di kendala 1 dan 3, maka di Z kita harus mengurangkan, tapi menjadi 0S1 dikurangi 0S2 dikurangi 0S3 sama dengan 0. Selanjutnya di sini akan membuat tabel simplex atau disebut tabel 1 atau tabel 1. Di sini ada basis, ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, solusi dan rasio. Di sini ada nilai Z. Selanjutnya Z di sini adalah 1, ini dari sini 20, min 20 ini dari sini, dari X1, X2-nya min 25 dari sini, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan solusinya 0. Selanjutnya untuk mencari nilai S1-nya yaitu Z-nya kan nggak ada 0, berarti ditulis 0, X1-nya 4, X2-nya ada 2, S1-nya ada 1, S2-nya ada 0, S3-nya ada 0, dan solusinya yaitu 280. Selanjutnya untuk mencari S2 dan S3 ini juga sama caranya seperti tadi, dari sini kita masukkan ke sini. Selanjutnya di sini kita memilih kolom kunci dengan cara mencari negatif yang paling tinggi. Negatif yang paling tinggi ada di X2. Maka di sini kita disebut kolom kunci. Selanjutnya, kita menentukan rasio
untuk menentukan baris kuncinya dengan cara solusi dibagi kolom kunci, yaitu di sini 280 dibagi 2 140, 160 dibagi 2 yaitu 80, 120 dibagi 2 yaitu 60. Dua-duanya ini dari ini ya. Lalu kita cari rasio yang terkecil untuk dijadikan baris kunci. Jadi ada di sini. Selanjutnya perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci disebut di sini unsur kunci. Selanjutnya di sini unsur kunci ini nanti akan dijadikan 1 dan yang lainnya dijadikan 0. Selanjutnya untuk mengeluarkan S3 ini untuk diganti X1 yaitu dilakukan dengan cara operasi baris dasar. Selanjutnya di sini kita namain yang pertama yaitu B0 atau baris 0, yang kedua B1 atau baris 1, yang kedua adalah baris kedua. Selanjutnya yang ini dinamakan B3 yaitu baris ketiga. Selanjutnya operasi baris dasar, yaitu caranya B3 aksen sama dengan setengah B3. Ini untuk menghitung nilai 2 ini biar dijadiin 1. Jadi pada B3 ini nilai Z sampai dengan S3 ini semuanya dikali setengah. Hasilnya yaitu 0 setengah 1, 0 setengah 60. 60 ini dari rasionya. Selanjutnya untuk menghitung B0 aksen sama dengan B0 ditambah 25 B3 aksen. Jadi kan di sini 25-nya mau dijadikan 0, jadi ditambah 25 biar jadi 0. Caranya seperti ini. 1 ini dari B0-nya ditambah 25. 25 ini dari sini dikali 0, hasilnya 0. Min 20 ditambah 25 kali setengah, setengah ini dari sini. Ini yang belakang ini dari B3-nya. Sama dengan hasilnya min 15 per setengah. Selanjutnya min 25. Ini dari B0-nya ditambah 25 dari sini. Yang belakang ini dari B3 yang baru. Hasilnya 0. Selanjutnya 0 ini dari B0-nya ditambah 25 dari sini. 0-nya ini dari B3 aksen yang baru. Jadi hasilnya 0. 0 ditambah 25 kali setengah. Ini 0 dari B0, 25-nya dari sini, setengahnya dari sini. Jadi hasilnya 25 per 2. Selanjutnya 0 ditambah 25 kali 60. 0-nya dari B0, 25-nya dari sini, 60-nya dari B3 aksen, hasilnya 1500. Langkah selanjutnya juga sama seperti menghitung B0-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Cara menghitungnya juga sama. Selanjutnya membuat tabel 2 atau tabel 2. Di sini ada Z, X1, X2, S1, S2, S3 solusi rasio. Dan di sini ada B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Dan nilai ini adalah hasil dari operasi baris dasar tadi. Kita masukkan ke tabel 2. Selanjutnya, kita cari X2-nya dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu dengan mencari negatif yang tertinggi sebagai kolom kunci, yaitu min 15/2 adalah negatif yang paling tinggi. Jadi
kolom ini dijadikan kolom kunci. Selanjutnya, menentukan rasio terkecil dengan cara solusi dibagi kolom kunci. Berikut adalah hasil rasionya. Kita cari rasio yang terkecil, yaitu ada di sini, yang dinamakan baris kunci. Selanjutnya, perpotongan kolom kunci dengan baris kunci dinamakan unsur kunci. Di dalam unsur kunci ini, nanti nilai satunya yaitu akan dikali berapa biar jadi 1. Dan lainnya akan dijadikan 0. Jadi nilai 1 ini akan dikali 1 biar jadi 1. Dan yang lainnya akan dijadikan 0. Selanjutnya caranya juga sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu dengan cara operasi baris dasar. Nah, caranya sama seperti tadi pada operasi baris dasar. Selanjutnya, pada tabel yang ketiga ini berisi hasil dari operasi baris dasar tadi dimasukkan ke tabel 3. Pada tabel 3 ini sudah ditemukannya X1 dan X2-nya. Jadi, solusi optimum X1 yaitu 40, X2-nya 40, S1-nya 40 dengan Z sama dengan 1800. Selanjutnya nomor 2 yaitu sebuah pabrik komputer membuat produk flash dan cat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing 20 dan 25. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatannya, yaitu pemrograman PRG, sistem S, dan tes implementasi TI. Flash membutuhkan 4 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 1 jam pada TI. Sedangkan cat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman PRG 280 jam, sistem S 160 jam, dan tes implementasi TI 120 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Penyelesaiannya kita ubah dulu. Dari soalnya, flash menjadi X1, cat menjadi X2, Z menjadi 20 X1 ditambah 25 X2. Di sini ada flash, cat, dan maksimum. PRG 4, cat 2, sama dengan 280 maksimumnya, S-nya 2, cat-nya 2, maksimumnya 160, TI-nya 1, cat-nya 2, maksimumnya 120. Lalu kita diubah dan substitusikan menjadi yang pertama 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Yang kedua 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160. Yang ketiga x1 ditambah 2x2 kurang dari 120. Selanjutnya kita substitusikan yang pertama dulu, ini untuk mencari x2-nya. Jadi 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 280. Jika x1 sama dengan 0, 4 kali 0 ditambah 2 X2 sama dengan 280. 280 dibagi 2, X2-nya sama dengan 140. X2-nya ini berarti jadi 140. Lalu menghitung X1-nya. Jika X2-nya sama dengan 0, 4X1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 280. 4X1 sama dengan 280 dibagi 4 sama dengan 70. Jadi X1-nya 70. Jadi X1 70, X2-nya 140. Selanjutnya menghitung kedua, yaitu mensubstitusikan yang kedua, yaitu 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 160. Jika X1-nya X1 ditambah 0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 2X2 sama dengan 160.
160 dibagi 2 sama dengan 80, jadi X2-nya 80. Lalu menghitung X1-nya. Jika X2 sama dengan 0, 2X1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 80, jadi X1-nya 20, X2-nya 80. Lalu yang ketiga, X1 ditambah 2X2 kurang dari 120. Jika X1 sama dengan 0, 0 ditambah 2X2 sama dengan 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi X2-nya ini hasilnya 60. Lalu untuk menghitung X1-nya. Jika X2 sama dengan 0, X1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 120. 120 dibagi 1 sama dengan 120. Jadi X1-nya 120, X2-nya 60. Selanjutnya dilanjutkan dengan menggambar grafik. Pada garis yang pertama yaitu X1-nya 70 dan X2-nya 140. Pada garis kedua yaitu X1-nya 80 dan X2-nya 80. Pada garis yang ketiga yaitu X1-nya 120, X2-nya 60. Selanjutnya menentukan titik koordinat, yaitu di sini A, B, C, D. Lalu kita arsir ke bawah karena ini kurang dari. Lalu untuk menentukan titiknya A yaitu X1-nya 0, X2-nya 60, B sama C-nya belum dicari, D-nya yaitu X1-nya 70, X2-nya 0. Lalu kita mencari di titik B yaitu perpotongan 2 dan 3. 2x ditambah 2y sama dengan 160, x plus 2y sama dengan 120, kita substitusikan x1 dan x2. 2x plus 2y sama dengan 160, 2x plus 4y sama dengan 240. 160 ini dikali 1 dan 200, dan 240 ini hasil dari 120 kali 2. Selanjutnya kita kurangin 160 dikurangi 240, hasilnya min 80. 2y sama dengan min 80. Y sama dengan min 80 dibagi 2 hasilnya 40. Selanjutnya X plus 2y sama dengan 120. X plus 2 dikali 40 sama dengan 120. X ditambah 80 sama dengan 120. X sama dengan 120 dikurangi 80 sama dengan 40. Lalu kita hitung yang C, perpotongan 1 dan 2. 4x plus 2y sama dengan 280. 2x plus 2y sama dengan 160. Kita substitusikan X1 dan X2. 4x plus 2y sama dengan 280. 280 ini dikali 1. 4x plus 4y yaitu 160 dikali 2 yaitu 320. Jadi 280 dikurangi 320. Min 2y sama dengan min 40. Y sama dengan min 40 dibagi 2 sama dengan y 20. Yaitu selanjutnya 2x plus 2y sama dengan 160. 2x plus 2 kali 20 sama dengan 160. 2x plus 40 sama dengan 160, 2x sama dengan 160 dikurangi 40, x sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60. Selanjutnya kita substitusikan Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2. A sama dengan x1-nya 0, X2-nya 60, kita masukkan 20 kali 0 ditambah 25 dikali 60 sama dengan 0 ditambah 500 sama dengan 1500. Yang B yaitu X1-nya 40, X40, kita masukkan 20 kali 40 ditambah 25 kali 40 yaitu sama dengan 800 ditambah 1000, 1800. Yang C, X1-nya 60, X2-nya 20 sama dengan 20 kali 60 ditambah 25 kali 20 sama dengan 1200 ditambah 500 sama dengan 1700.
Yang D yaitu X1-nya 70, X2-nya 0. Kita masukkan 20 kali 70 ditambah 25 kali 0. Sama dengan 1400 ditambah 0, hasilnya 1400. Jadi hasil maksimal titik B, X1-nya 40, X2-nya 40, Z optimumnya 1800. Selanjutnya, nomor 3. Dari kasus 1, tentukan persamaan dualnya dan tentukan analisis sensitivitasnya dari hasil simplex. Nomor 2, jelaskan. Jawab atau penyelesaiannya persamaan dual. Di sini bentuk primal maksimum Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 dengan batasan 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160. X1 ditambah 2x2 sama dengan 120. Di sini kita masukkan X1-nya yaitu 421 dan X2-nya ini dari sini 2 dan Z-nya kita taruh di sini. Nilai Z-nya 20 dan 25. Dan maksimumnya dari sini. Lalu kita ubah menjadi dualnya yaitu Y1, Y2, dan Y3. Y1 yaitu 421 dari sini, dan 22-nya dari sini, 20-nya dari sini, dan maksimumnya dari sini. Selanjutnya fungsi tujuan min Y sama dengan 280 Y1 ditambah 160 Y2 plus 120 Y3 dengan batasan 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih dari 20. 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih dari 25. Y1, Y2, Y3 lebih dari 0. Selanjutnya di sini ada fungsi tujuan primal yang akan diubah menjadi fungsi tujuan dual, yaitu maksimum Z sama dengan 20x1 ditambah 25x2 dengan batasan 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160. X1 ditambah 2x2 kurang dari 120. X1 dan X2 lebih dari 0. Lalu diubah ke fungsi tujuan dual. Minimum sama dengan Y sama dengan 20Y1 ditambah 160Y2 ditambah 120Y3 dengan batasan 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih dari 20. 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih dari 25. Y1, Y2, Y3 lebih dari 0. Selanjutnya di sini adalah tabel simplex yang ketiga kita masukkan dari X1, X2, S1, S2, dan S3. Di sini kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan X4, dan X5. NK ini adalah solusinya. Dan kita di sini beri nama yang pertama Z, yang kedua X2, yang kedua X3, yang kedua X2, yang ketiga X1. Selanjutnya kita menghitung nilai X3. X3-nya adalah sama dengan 0. Jadi 1800 ditambah 0 hasilnya 1800. Dan X4-nya sama dengan 15/2. Jadi 1800 ditambah 15/2 sama dengan 3615/2. X5 ini 1800 dari NK-nya ditambah 5 dari sini sama dengan 1805. Lalu dilanjutkan ke fungsi tujuan dual, yaitu min Y sama dengan 280Y1 ditambah 160Y2 ditambah 120Y3. Yang bagian depannya ini adalah hasil
dari fungsi tujuan primal yang tadi diubah menjadi fungsi tujuan dual dari sini. Lalu kita masukkan dari nilai yang di tabel, yaitu 280 kali 0 dari sini, 160 dikali 15/2 dari sini, ditambah 120 kali 5 dari sini. Lalu kita hitung hasilnya, 280 dikali 00, ditambah 160 dikali 15/2, 1200, ditambah 120 kali 5, 600. Sama dengan 0, 1200 ditambah 600, hasilnya 1800. Jadi hasil fungsi tujuan dualnya 1800. Selanjutnya ke analisis sensitivitas. Di sini yaitu memasukkan dari tabel simplex yang ketiga, sama seperti yang di sini, kita masukkan ke sini. Lalu dari tabel di atas, nilai yang dimaksud untuk menjadi matriks adalah kita pilih yang ini. Kita pindah ke sini untuk dijadikan matriks. Berikut adalah matriksnya. 1 min 3, 2, 0, 1 min 1, 0 min setengah 1. Selanjutnya, nilai matriks ini berasal dari CD dikali dengan fungsi tujuan. Pada baris pertama kita kalikan 1 kali 280 ditambah min 3 kali 280 ditambah 2 kali 280. Baris kedua 2 kali 160 ditambah 1 kali 160 ditambah min 1 kali 160. Pada baris ketiga 0 dikali 120 ditambah min setengah kali 120 ditambah 1 kali 120. Lalu kita hitung 1 dikali 280, 280 ditambah min 3 dikali 280, min 840 ditambah 2 kali 280, hasilnya 560. Lalu baris kedua 0 dikali 160, 0, 1 kali 160 jadi 160 ditambah min 1 dikali 160 jadi min 160. Selanjutnya baris ketiga 0 dikali 120, 0 ditambah min setengah dikali 120, min 60 ditambah 1 kali 120 sama dengan hasilnya 120. Lalu kita jumlahkan 280 ditambah min 840 ditambah 560 hasilnya 0, 0 ditambah 160 ditambah min 160 hasilnya 0. Selanjutnya baris ketiga 0 ditambah min 60 ditambah 120 hasilnya 60. Jadi ini X1, ini X2. Set sama dengan 20 X1 ditambah 25 X2. 20 dikali 60, 60 ini dari X1 ditambah 25 kali 0 dari X2-nya, hasilnya yaitu 1200. Selanjutnya dimisalkan dan ditambahkan 1 jam menjadi 0, 21 dan 26 dikalikan dengan matriks yang tadi. Baik, langsung saja kita kalikan. 0 kali 1 ditambah 21 kali 0 ditambah 26 kali 0. Ini dikalikan dengan kolom ke-1. Selanjutnya dikalikan dengan kolom kedua dan ketiga, yaitu 0 dikali min 3 ditambah 21 kali 1 ditambah 26 dikali min setengah. Selanjutnya 0 dikali 2 ditambah 21 dikali min 1 ditambah 26 kali 1. Hasilnya yang ini 0 dan yang ini 8, yang ini 5. Selanjutnya dikalikan dengan X2-nya 25, X1-nya selanjutnya dikalikan X1-nya 25, X2-nya 20 dikalikan dengan matriks. Dikali dengan yang pertama, kalikan dengan kolom pertama, kedua dan ketiga, yaitu 0 dikali 1 ditambah 25 kali 0 ditambah 20 kali 0. Selanjutnya 0 dikali min 3 ditambah 25 kali 1 ditambah 20 dikali min setengah. Selanjutnya 0 dikali 2 ditambah 25 kali min 1 ditambah 20 kali 1. Hasilnya yang pertama 0, 15 dan min 5. Jadi tambahan yang terjadi apabila kapasitas ditambahkan 1 jam tidak lagi 0
85, tetapi 0, 15, min 5. Dan apabila dimasukkan ke fungsi tujuan, dual Y sama dengan 280 kali 0 dari sini, ditambah 160 kali 15 dari sini, ditambah 120 dikali min 5 dari sini. 0 ini dari hasil 280 kali 0 ditambah 160 dikali 15 hasilnya 2400 ditambah 120 kali min 5 adalah min 600. Lalu kita tambahkan 0 ditambah 2400 ditambah min 600 hasilnya 1800. Jadi hasil analisis sensitivitasnya adalah 1800. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.